warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Maulana Nurhotib. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Ada 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Untuk pengenalan IP address dan subnetting ini, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP atau Internet Protocol. Untuk sekarang ini, IP dibagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Untuk IP versi 4 terbentuk menjadi 4 oktet yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan menjadi 32 bit. Angka untuk setiap oktet itu merupakan angka setiap desimal, yaitu 0 sampai 255. Untuk penulisan IPv4 yang benar perlu disertakan dengan prefix. Di sini terdapat contoh IP yang dimana 192.168.1.1/24, maka /24 itu merupakan prefix. Jadi prefix itu menunjukkan IP yang bisa digunakan atau prefix digunakan dalam mengkonfigurasi mikrotik. Dan di Cisco menggunakan subnet max. Untuk menggunakan prefix yang sesuai, yaitu diperlukan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dalam jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau classes dari kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi misal di sini terdapat jaringan komputer yang ada 6 komputer yang saling terhubung. Angka prefix berapa yang cocok dalam komputer tersebut agar dapat saling berkomunikasi? Jawaban yang tepat adalah dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang digunakan adalah untuk mengetahui jumlah IP yang digunakan, kalian dapat dilihat sampai selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah IP private dan IP public. Kita akan lebih fokus kepada IPv4. IPv4 terbentuk menjadi dua bagian, yaitu IP public dan juga IP private. Untuk IP public sendiri merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, atau asal device kita itu connect ke internet atau terhubung. Ataupun alamat IP private yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contoh dari penggunaan IP private itu seperti sekolah dan juga kantor. Untuk IP private itu terbagi menjadi 3 kelas. Setiap 3 kelas sudah didefinisikan kelas IP-nya. Untuk kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B range IP yaitu 172.168.168.168
162.0.0 sampai 172.31.255.255. Untuk kelas C, range IP-nya yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, IP private itu dikarenakan IP private digunakan dalam jaringan lokal, maka konsep yang dikenal itu sebagai Network Address Translation atau yang bisa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk materi yang ketiga yaitu classful dan classless. Jika yang kalian perhatikan di sini terdapat dua gambar, yang dimana gambar tersebut yaitu spesifikasi kelas dari IP public dan IP private. Untuk IP public sendiri itu hanya bisa digunakan untuk hanya 3 kelas yang bisa digunakan oleh IP public untuk pengujian, yaitu kelas A, B, dan C yang memiliki range IP 1 hingga 127. Untuk kelas B 128 sampai 191. Untuk kelas C 192 sampai 223. Ataupun slash nation atau nama lain dari prefix. Nah, nama lain dari prefix yaitu CIDR. Untuk gambar sebelah kanan merupakan klasifikasi dari IP private, yang di sini terdapat default subnet mask-nya juga. Untuk subnet mask itu sama dengan prefix. Jika subnet mask-nya kelas A 255.0.0.0 maka sama dengan /8. Untuk kelas B 255.255.0.0 maka sama dengan /16. Nah, sedangkan kelas C 255.255.255.0 maka sama dengan /24. Nah, jika terdapat CRDR dan default subnet mask, itu termasuk sebagai classful addressing atau pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, sedangkan classless addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Materi selanjutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Untuk definisi dari prefix dan subnet mask itu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network adalah tanda alamat pada suatu jalan, dan IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Lalu range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini misalkan terdapat kasus seperti saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai seterusnya. Yang pertama, saya akan menentukan prefix terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Kita akan menghitung 2 pangkat berapa yang akan mendekati angka 12 tetapi tidak kurang dari 12. Di sini kita memperoleh 2 pangkat 4.
yang dimana itu hasilnya 16. Jelas sudah, kita masukkan angka 3, yaitu angka pangkat yang kita peroleh, masukkan ke dalam rumus prefix. Rumus prefix tersendiri yaitu jumlah bit dikurangi angka pangkat yang tadi, yaitu 32 dikurangi 4 sama dengan /28. Jadi prefix yang sesuai yaitu adalah /28. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung total IP. Nah, di sini saya akan coba pada IP 172.16.10.x/28. Untuk menghitung total IP, kita akan fokus pada prefix dan jumlah bit. Nah, jadi rumusnya tersendiri yaitu 2 lalu pangkat 2 lalu dipangkat jumlah bit yaitu 32 dikurangi jumlah prefix ini, maka akan menghasilkan yaitu angka 16. Angka 16 tersendiri merupakan total IP. Yang selanjutnya yaitu terdapat subnet max, yang dimana subnet max itu mengenakan rumus 256 karena jumlah keseluruhan IP address, lalu dikurangi total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, kita mendapatkan subnet max yaitu 255.255.255.240. Lalu kita dapat menentukan IP network dan IP broadcast. Untuk IP network tersendiri pasti diawali dengan 0. Lalu angka yang kedua yaitu 16 merupakan total IP yang sudah kita hitung tadi. Untuk angka yang ketiga yaitu 32. 32 ini dari penjumlahan dari 16 ditambah 16, total IP ditambah 16, hasilnya 32. Seterusnya yaitu 32 ditambah 16 yaitu 48. Untuk IP broadcast tersendiri yaitu jumlah IP network dikurangi 1 atau hasil dari IP network dikurangi 1. Nah, ini contoh 16 dikurangi 1 15, 32 dikurangi 1 31, 48 dikurangi 1 47. Nah, di sini kita dapat menemukan blok subnet. Untuk blok subnet yang pertama yaitu 0 sama 15 dan yang kedua itu 16 sama 31. Untuk yang ketiga yaitu 32 sama 47. Nah, selanjutnya kita menentukan range IP. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan blok subnetnya. Jadi karena saya menggunakan IP dari 172.16.10.0, maka blok subnetnya yaitu yang pertama itu 0 dan juga 15. Tetapi ini tidak bisa digunakan dikarenakan sudah digunakan dalam IP network dan IP broadcast. Maka range IP yang digunakan adalah
172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Materi selanjutnya yaitu konsep blok subnet, yang dimana blok subnet tersendiri diibaratkan seperti sebuah ruangan. Nah, di sini terdapat blok subnet 1, blok subnet 2, blok subnet 3. Nah, contoh IP 10.10.10.0/27 itu merupakan blok subnet pertama. Setiap blok subnet itu memiliki by default tidak bisa saling ping atau komunikasi. Jadi konsep blok subnet di sini yaitu sebuah gedung yang memiliki 3 lantai. Untuk lantai pertama yaitu memiliki blok subnet 0 sampai 31 yang ini. Yang kedua memiliki blok subnet yang kedua yaitu yang ini. Sedangkan yang ketiga memiliki blok subnet yang ketiga. Jadi di sini misalkan pada lantai 1 itu memiliki 6 device. Nah, jika 6 device itu terdapat pada lantai 1 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi jika terdapat device di antara lantai 2 dan lantai 3 itu tidak bisa saling berkomunikasi dikarenakan berbeda blok subnet. Meskipun bisa menggunakan routing. Di sini juga terdapat IPv4 delivery type. Untuk delivery type itu sendiri yaitu pengiriman data. Untuk pengiriman data tersendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu unicast, yaitu one-to-one communication atau pengiriman data yang terdapat satu kelas saja. Contohnya kelas A dan kelas A, kelas B dan C. Yang kedua yaitu multicast, one to many communication atau pengiriman data yang pengirimannya melalui grup. Hanya beberapa host saja yang masih di dalam grup, seperti penggunaan IP kelas D. Untuk yang terakhir yaitu terdapat broadcast, yaitu one to all communication atau pengiriman dari satu host ke semua host dengan jaringan yang sama. Untuk materi yang terakhir yaitu konsep router dan switch. Nah, switch tersendiri yaitu perangkat yang menghubungkan perangkat yang satu network, sedangkan router untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Seperti gambar di bawah ini, terdapat 2 device dengan satu network yang dimana dapat langsung terhubung wireless maupun wireless kepada sedangkan gambar sebelah kanan yaitu pada sisi sebelah kiri terlebih dahulu terdapat 2 perangkat dengan IP address 192.168.0.1 dan 192.168.0.2. Untuk sisi kanan sama tetapi beda IP. Untuk IP-nya 192.168.1.1 dan 192.168.1.2. Nah, kedua sisi memiliki network yang berbeda dan mengakibatkan kedua sisi tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi kita dapat menggunakan sebuah router untuk menjadi jembatan agar kedua sisi tersebut bisa saling berkomunikasi. Nah, oke, untuk
materi ini itu saja, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.